Langsung saja kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat siang semuanya. Selamat siang Abang Darahman. Selamat siang, Kak Salsa. Ya, baik, Tempatnya. sebelumnya perkenalkan nama saya Salsa Danianti sebagai moderator yang akan memandu supaya kita akan lebih dekat lagi dengan narasumber yang tentunya nggak kalah luar biasanya dari Bang Burhan dan yang lainnya. Sebelum itu, izinkan saya membacakan kurikulum vitae atau daftar riwayat narasumber, yaitu Abang Abdurrahman. Beliau adalah seorang advokat, managing partner, dan Associates Law Office yang menangani perkara pidana maupun perdata. Selain itu, selain itu juga sebagai legal konsultan di beberapa instansi lainnya. Dan beliau ada mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa nih, teman-teman. Beliau juga sudah berpengalaman dalam public speaking, leadership, legal drafting, dan research, dan yang terakhir adalah solving problem. Lalu di pendidikan formalnya, beliau sudah eh, menempuh pendidikan di tahun 2016 sampai 2021. Beliau sudah lulus sarjana hukum ekonomi syariah di salah satu instansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan beliau sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Indonesia, ilmu hukum. Lalu beliau juga mempunyai banyak pengalaman nih teman-teman. Eh, di salah satunya beliau pernah di tahun 2020 sampai 2022 beliau pernah menjabat sebagai ketua cabang di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Tangerang. Lalu di tahun 2021 sampai 2023 beliau juga menjadi legal konsultan di Lempar Pisau dan Kapak Klep. Lalu di tahun 2023 sampai sekarang beliau juga menjadi legal konsultan di King Boxing Indonesia cabang Tangerang, dan di tahun 2024 ini beliau sampai sekarang menjadi legal konsultan di perguruan Kesti TTK DH Tangerang. Nah, lalu juga beliau mempunyai pengalaman kerja yang gak kalah luar biasanya ya teman-teman. Pengalamannya di tahun 2020 beliau juga pernah eh, eh, punya punya pengalaman kerja di Pengadilan Negeri Tangerang kelas 1A khusus di bidang bagian pidana, dan di tahun 2020 beliau juga otoritas jasa keuangan di bidang industri keuangan non-bank. Lalu di tahun 2024 sampai sekarang beliau juga eh, menduduki sebagai Human Research dan General Affair di PT Garda Perdana Security, dan di tahun 2023 sampai sekarang beliau juga mempunyai media yang bernama Script Law Indonesia Founder, dan di tahun 2023 beliau mempunyai sampai sekarang punya kantor hukum Rahman dan Associates Managing Partner. Wah, cukup luar biasa ya teman-teman. Dari daftar riwayat Bang Abdurrahman ini. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan di acara kegiatan masa perkenalan calon anggota yang ke-14. Teman, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, izinkan saya bertanya, masih pada semangat? Semangat, Kak. Ya, Semangat, masih semangat. semangat, Kak. Semangat. Ya, semangat terus ya. Karena yang akan selanjutnya materi yang akan dibawakan ini sangat
sangatlah penting buat kita semua. Jadi diharapkan teman-teman eh, tetap fokus, tetap mendengarkan dengan teliti. Dan perlu selanjutnya, teman-teman perlu diketahui dari kegiatan Maperca yang ke-14 ini, yang sedang yang sama-sama kita selenggarakan, beberapa materi yang diberikan kepada para peserta itu guna mendapatkan pembekalan dan pemahaman mengenai seputar Permahini. Satu dari materi praktikum. Oke, yang tadi sebelumnya sudah sedikit secara singkat dijelaskan oleh Abang Da Saiful Salim yang terkait keprofesian hukum, dan teman-teman juga di sini sudah tidak awam lagi mengenai profesi hukum yang pada saat ini banyak dikagumi atau banyak yang sudah menjadi profesi hukum seperti advokat, jaksa, notaris, polisi, dan lain sebagainya. Dan materi ini merupakan hal yang terpenting khususnya untuk mahasiswa hukum karena salah satu blueprint bagaimana mahasiswa dituntut untuk memiliki skill atau keahlian untuk berprofesi. Dan peningkatan keahlian dibutuhkan latihan dan juga simulasi yang rutin supaya keahlian tersebut terarah dengan baik. Lalu selain itu, tentu kita harus memperhatikan bagaimana sih syarat-syarat dan prosedur untuk menjadi profesi hukum yang kita pilih sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, pas banget. Oleh karena itu, materi ini diberikan dan dipahami oleh mahasiswa hukum, dan tentunya teman-teman di sini harus bangga karena udah memilih untuk mengikuti kegiatan Maperca ini. Semoga kedepannya teman-teman bisa lolos ke tahap selanjutnya yang nantinya dapat teman-teman eh, menentukan apa yang harus kita siapkan dan kita lakukan untuk meraih mimpi kita. Langsung saja akan dibahas dan disinggung oleh narasumber kita yaitu Abang Da Abdurrahman. Kepada Abang Da dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Salsa sudah memberikan eh, waktu untuk saya menyampaikan atau sharing terkait profesi hukum. Tapi sebelumnya mohon apakah sudah ditampilkan slide yang saya kirimkan? Masih belum ya? Ya, sedang diproses ya Bang. Ya, Ini jaringan saya nih tidak Bang. tidak apa-apa. Sambil menunggu slide yang akan ditampilkan, mungkin saya sedikit menyampaikan eh, pendahuluan terkait daripada profesi hukum. Tapi sebelumnya saya ingin tanya nih, Kak Salsa, yang daftar sebagai calon anggota ini ada berapa peserta ya? Oh ya, kurang lebihnya ada 15 Lima peserta. belas ya? Um, Ya, alhamdulillah. Jadi memang dari tahun ke tahun namanya peserta Maperja itu nggak kurang nggak lebih, pasti selalu segitulah. Tapi saya yakin di Permahi ini walaupun tidak sebanyak Ormawa-Ormawa atau OKP di Indonesia, untuk masalah kualitas ya tidak perlu dipertanyakan lah. Saya tahu betul karena saya sempat juga menjadi apa ya ketua cabang, jadi saya paham. Dan memang saya lihat kan beberapa rentetan narasumber yang mengisi di acara Maperca ke berapa ini 14 ya. Itu sangat luar biasa ya. Dan saya akui kapabilitas dan kualitas mereka sebagai profesi hukum. Ada yang menjadi akademisi, ada yang menjadi advokat, ada juga yang menjadi notaris dan sebagainya. Dan eh, mungkin nih ya sebelum saya sampaikan terkait daripada materi secara spesifik atau substansi, perlu diketahui ya teman-teman di sini tidak perlu namanya apa ya eh, lemes lah atau merasa pasrah karena pesertanya kok nggak banyak gitu. Kan biasanya banyak yang seperti itu ya. Kita nggak perlu terlalu mengandalkan banyak. Yang paling penting adalah kualitas. Karena nanti itu semua akan dipertanyakan dan akan dipertanggungjawabkan setelah kalian lulus nanti. Itu pasti. Kalau sekarang masih belum terasa, nanti kalau sudah lulus setelah eh, mengemban namanya gelar sarjana profesi hukum,
sarjana hukum ya, dia belum menjadi profesi ya, profesinya sebagai akademisi aja. Pasti dia akan merasakan namanya kualitas itu penting. Oke ya, karena waktu juga tidak terlalu banyak, mungkin saya langsung sampaikan beberapa poin-poinnya saja. Nanti kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, silahkan ya. Atau nanti di pertengahan ada yang ingin menyanggah pun juga saya mempersilahkan sih, nggak apa-apa. Ya untuk slide berikutnya silakan. Nah, kita bertanya ya, profesi. Profesi apa yang dimaksud dengan profesi? Profesi ini kan banyak sekali tafsirannya sangat luas ya. eh ada yang mengatakan, ya yang penting saya ahli, saya hobi, itu profesi saya. Tapi ada yang juga yang menyatakan, wah profesi itu tidak harus hobi. Yang penting saya dapat duit, itu adalah profesi saya. Itu kan. Jadi mana nih yang disebut dengan profesi? Oke, slide berikutnya. Nih, saya secara umum aja ya. Secara umum, eh, mengambil makna daripada profesi, ya, menurut kamus Cambridge, itu adalah type of work atau suatu kerja ya, kegiatan aktivitas pekerjaan yang membutuhkan pelatihan khusus. Nah, poinnya di situ ya. Saya nggak perlu em, mengartikan semuanya. Pada poinnya kita berbicara terkait pekerjaan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah saya bermain bola atau bermain bulu tangkis itu adalah profesi? Karena saya hobi. Tentu menurut yang definisi di sini adalah itu belum bisa disebut dengan profesi. Jadi profesi itu bisa disebut kalau dia sudah dikatakan kerja, ya. Kecuali nanti kalau dari permainan bulu tangkis atau hobi sepak bola dia mendapatkan uang, nah itu bisa disebut dengan profesi. Ya, selain daripada aktivitas pekerjaan, nah unsur berikutnya adalah special training atau pelatihan khusus. Ya, kita punya kapabilitas atau kompetensi tertentu. Pertanyaannya, apakah saya pekerja di suatu perusahaan itu adalah profesi, profesi pekerja? Tidak, ya, karena pekerja itu kan umum. Contohnya apa pekerja-pekerja umum? Seperti kurir, seperti bagian administrasi, seperti staff, ya, itu bukan disebut profesi karena tidak memiliki special training, ya. Kalau kayak public speaking lah atau pelatihan apa ya, istilahnya kan ada yang harus bisa eh, Microsoft Microsoft Word lah, ada yang bisa apa ya istilahnya ya, interpersonal skill dan sebagainya, itu bukan special training. Nah, ya, ya kita nggak usah jauh-jauh dari Wikipedia, di sini juga ada ya, disiplin group of individual profesional. Di sini ada sekelompok individual yang bersifat profesional, ya. Di sini saya garis bawahi ada pengetahuan dan skill, ya. Dari pengertian ini kita bisa mengambil unsurnya adalah yang pertama adalah pekerjaan. Pekerjaan ini otomatis dia menghasilkan uang. Yang kedua, dia memiliki keahlian atau kapabilitas tertentu. Ya, dua hal ini kalau sudah terpenuhi maka itu bisa disebut dengan profesi. Berikutnya. Nah, di dalam negara kita sendiri ya, untuk perihal profesi itu ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ya, di pasal 1 nomor 4 sama ya. Profesional adalah type of work, sama ya, tipikal pekerjaan atau aktivitas yang dimana dilakukan oleh seseorang dan dalam kehidupan dia itu memerlukan namanya keahlian tertentu, keahlian yang disyaratkan atau beberapa standar dari profesional education ya, profession education atau pendidikan profesi. Nah, dia berbicara terkait daripada pekerjaan ya, tapi dia juga berbicara terkait daripada skill. Nah, skill-skill ini tidak semuanya eh, yang termasuk dalam profesi ya. Yang saya sampaikan tadi kayak public speaking lah, terus kayak misalnya bisa bahasa asing atau dia bisa mengoperasikan Microsoft Word lah, itu masih belum bisa dikatakan profesi. Tapi bisa dikatakan profesi, dia harus memiliki keahlian-keahlian tertentu. Ya, nanti untuk contohnya saya akan sampaikan, eh, termasuk nanti profesi hukum itu sangat banyak sekali.
Ya, bedanya profesional sama profession itu kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah kalau profesional adalah kata sifat, profession itu kata benda. Ya, pada intinya sama, pekerjaan dan keahlian. Intinya itu ya, untuk memudahkan kalian memahami arti profesi. Nanti mungkin di sini ada yang mendapatkan mata kuliah profesi hukum. Ya, kalian harus tahu nih, secara gambaran besarnya, profesi hukum, ya berarti kan kombinasi antara pekerjaan dan keahlian, keahlian tertentu ya, dalam bidang hukum. Nah, cara memahaminya seperti itu. Selanjutnya, nah, sekarang di sini saya mungkin ya mau sedikit diskusi lah, tapi kalau di sini ada yang belum bisa apa ya menjabarkan atau belum ada yang berani bersuara nggak apa-apa. Sekarang perbedaannya apa nih? Antara definitive sama undefinited. Ya, apa perbedaannya kira-kira? Ini sama-sama profesi. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Mungkin Kak moderator juga boleh berkomentar apa bedanya ini, yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Ini sama-sama profesi. Oke, saya ingin Nah, menjawab Bang Da. Kalau ya, misalnya oke, siap. secara definisi itu profesi itu ada jenjang basic trainingnya gitu tentang pelatihannya gitu. Mungkin ya. Kalau misalkan yang Oke. under United itu kayak gak ada basic pelatihannya secara khusus, secara sistematis gitu. Oke, itu saja Betul, mungkin. betul sekali ya. Itu, pada poinnya itu betul sekali. eh yang undefinited, yang tak terbatas. Nah, ini saya kira semua orang bisa mengasah kemampuan tanpa adanya jenjang sertifikasi ataupun keahlian-keahlian yang disyaratkan. Ya, semua orang bisa mempelajari. Misalnya tukang bengkel. Tukang bengkel itu kan bisa kita sebut sebagai mekanik. Ya bisa aja selagi dia bisa, selagi dia ahli, ya benar dia punya profesi. Profesinya apa? Mekanik. Sama nih, yang di tengah ini kan ada gambar orang memasak nasi goreng. Dia sebagai chef. Makanannya enak, laku, laris. Dia bisa menyatakan dirinya sebagai chef. Ya, dan orang nggak bisa menjerat dia secara pidana. Wah, dia chef tapi nggak ada sertifikasinya. Sekarang tidak ada namanya tolak ukur sertifikasi chef, tukang masak, itu nggak ada. Sama juga tukang cukur. Tukang cukur itu adalah profesi. Karena kan, kenapa kita sebut profesi? Kalau kita nggak mempunyai keahlian ini, ya nggak apa ya, nggak mudah lah untuk mempelajarinya lah. Kalau kayak Word atau public speaking mungkin sedikit sedikit masih bisa lah dipelajari kan. Tapi kalau untuk hal-hal yang undefinited ini tidak mudah juga untuk kita pelajari ya. Artinya ini membutuhkan special training. Nah, sedangkan di definitive ini eh, terbatas, terbatas daripada jenjang, jenjang atau suatu syarat tertentu. Misalnya, untuk menjadi profesi hakim minimal harus sarjana hukum, minimal harus ikut pelatihan, bla 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 bla. Begitu juga pilot harus ikut sekolahnya. Polisi juga sekarang diutamakan dia harus sarjana hukum atau sarjana ilmu kepolisian misalnya. Ya, atau misalnya kalau SMA dia butuhnya apa? Jadi tidak semua bisa di apa ya istilahnya eh ditempuh lah kalau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Di sisi lain, konsekuensinya memang berbeda. Kalau undefinited ini, kalau semua orang mengklaim, walaupun memang dia tidak ahli-ahli banget lah di mata kita, dia tidak bisa dijerat secara pidana. Ya, oh benar kok tukang cukur, walaupun saya nggak bisa, saya pemula, tolak ukurnya apa? Ya kan, saya punya alatnya aja juga udah bisa mengklaim diri saya profesi. Nah, sedangkan definited ini, dia ini kan tidak tidak bisa sembarangan mengaku ya. Kalau ada yang mengaku dia pilot, polisi, hakim atau profesi-profesi yang lainnya, ini bisa dijerat secara pidana ya. Ya, bisa bisa dijerat pidana penipuan, pemalsuan ya. Kalau eh, profesi itu ada kalau dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ada juga tuh dia menggunakan profesi tanpa hak itu bisa dijerat secara pidana ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Selanjutnya, sekarang kita fokus ke profesi hukum. Selanjutnya, oke. Seperti yang kita ketahui, bahwa profesi hukum ini terbatas daripada eh,
yang kita pahami ya, mungkin di bangku perkuliahan yang biasanya hanya kita tahu, notaris, jaksa, hakim, polisi, advokat, mediator, ya, terus juga ada dosen lah, pengacara lah, panitera, terus jurusita, ya. Itu kita hanya sebatas tahu karena mungkin sering kita jumpai ya di beberapa bangku perkuliahan dosen mengatakan profesi ini profesi itu, terus juga mungkin kalau ada yang pernah PKL ya pasti kalian berjumpa lah nama-namanya beginian, entah ada panitra, jurusita, ya kita udah familiar sekali. Tapi ketahuilah bahwa profesi hukum itu nggak cuma terbatas sampai sini gitu. Nah, artinya teman-teman jangan hanya terpaku, aduh, profesi hukumnya gimana ya? Saya kurang serak semua nih ya. Saya maunya lebih fleksibel. Tapi apa ya? Nah, tapi banyak sebenarnya rekan-rekan. Namanya profesi hukum itu nggak terbatas dari notaris, jaksa, hakim, dan sebagainya. Selanjutnya, nah, bisa juga dari jurusan hukum, ya, kita bisa eh, menjadi profesi-profesi seperti jurnalis, ya, legal platform, legal expert, HRJA. HRJA itu tadi ya, Human Research and General Affair, arbitrator, legal officer, terus kementerian ya, politisi, legal community ya, bidang hukum di beberapa komunitas, bidang hukum dalam segi auditing ya, auditor hukum, sama legislative drafting. Legislative drafting ini dia bekerja membantu ya sebagai tenaga ahli atau sebagainya, membantu legislatif untuk mendraft suatu peraturan perundang-undangan. Ya, seperti undang-undang ataupun peraturan daerah. Nah, disitulah membutuhkan keahlian legislative drafting. Nah, ya, eh, terus bagaimana? Apakah menteri, politisi harus terbatas jurusan hukum? Ya, tidak juga. Hanya saja dari basic-basic hukum yang kita punya itu, kita bisa berpotensi untuk menjadi itu. Ya, karena berbicara mengenai politik atau eh, misalnya dari sektor pemerintahan, itu nggak cukup kita paham birokrasi aja, nggak hanya itu, ya, nggak hanya kita paham sebatas politik praktis atau pragmatis, nggak hanya seperti itu. Pembekalan keilmuan hukum itu diperlukan kalau untuk menjadi profesi-profesi ini. Politisian itu adalah profesi karena nggak semua orang bisa menjadi politisi, ya. Kalau kalian misalnya tidak percaya, silahkan kalian cek sendiri beberapa menteri-menteri kita ya, kabinet-kabinet yang baru lah atau eh, stafsus-stafsus yang ada, pasti dari mereka adalah jurusan jurusan hukum. Mereka semuanya mengemban sarjana hukum, ya. Rata-rata dari situ. Makanya dari jurusan hukum ini sungguh sangat banyak sekali dan sangat luar biasa. Kita bisa kemana-mana, nggak seperti jurusan yang lain ya. Kalau misalnya di pendidikan ya hanya sebatas menjadi guru atau sebagai pendidik atau sebagai apalah ya kan. Terus juga misalnya di bidang manajemen. Di bidang manajemen dia hanya sebatas untuk manajemen di suatu perusahaan atau di dalam suatu bisnis. Setelah itu apa? Ya, tapi kalau hukum itu saya kira semua sektor tuh masuk. Legal community, ya. Saya yakin setiap bidang itu membutuhkan namanya seorang legal atau seorang seorang hukum, ya. Saya di sini ya mungkin bisa saya katakan ke teman-teman saya sebagai legal ya, saya sebagai legal. Tapi ada beberapa aspek yang tidak saya sampaikan ke teman-teman bahwa saya juga punya dunia olahraga. Ya, saya terjun di dalam dunia olahraga dan kebetulan sebagai legalnya, ya. Karena kebetulan dalam sengketa olahraga ini nggak sedikit ya, banyak juga nanti ada kecurangan-kecurangan, terus ada bagan-bagan yang tidak sesuai atau yang apa ya, ya indikasi curang lah. Belum lagi nanti ada pendanaan-pendanaan atlet yang tidak sesuai dari perjanjian. Nah, itu berpotensi sekali. Atau misalnya di komunitas
lingkungan. Banyak sekali nanti. Ya, komunitas lingkungan itu nanti kan ada polisi kehutanan yang bertugas untuk mengawasi eh, mafia-mafia dalam hutan lindung atau di dalam lingkungan lainnya. Tapi di situ ada peran seorang advokat, bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, belum lagi nanti ada perusahaan yang apa membuang B3, Bang, izin bahan berbahaya beracun. Itu juga ada penyelesaiannya, ya. Jadi kita semua aspek tuh ada. Misalnya di bidang apa lagi? Di bidang industri beverage, ya, atau minum-minuman. Ya, itu juga ada bidang legalnya. Oke, ada yang ingin menyanggah? Silakan. ya izin Bang, itu kalau Ya, yang oke, siap. politisi itu perlu sertifikasi apa enggak Bang? Oke. Kalau untuk politisi itu sebenarnya nggak perlu sertifikasi sejauh ini ya. Karena politisi itu kan gimana sih ya? Itu tolak ukur secara spesifiknya itu tidak ada. Banyak teman-teman kita yang berdinamika di organisasi menjadi ketua ketua inilah, ketua itulah, ya. Misalnya saya yakin teman-teman di sini banyak yang ikut apa? HMI, PMII, IMM, atau apa? HIPMI, walaupun pengusaha muda ya. Terus lagi apa lagi ya? OKP-OKP yang ada. Pemuda Pancasila, terus Mapancas lah atau organisasi lainnya itu termasuk politisi. Itu yang skala kecil ya. Kalau skala besar, dia bergabung dalam partai politik. Ya, saya kira teman-teman di sini ikut partai politik juga saya nggak alergi ya dengan hal itu. Hanya saja yang dilarang dalam Permai itu kan mencampur adukan antara politik dengan keprofesian ya, organisasi keprofesian. Kebetulan organisasi ini kita fokusnya keprofesian. Ya, sekalipun itu di bidang keilmuan hukum itu kan akademisi. Ya, jadi eh, politisi itu bisa didefinisikan seperti itu, skala kecil, skala besar, dan apakah harus ikut atau terlibat dalam partai? Tidak juga. Contohnya apa? Mahfud MD. Dia tidak memiliki partai, tapi dia terlibat dalam sektor pemerintahan. Itu bisa disebut dengan politisi. Tapi karena yang mendarah dagingnya adalah ahli hukum, pakar hukum, tata negara, maka yang digunakan adalah tata negara. Gitu. Sertifikasi itu tidak perlu kalau untuk politisi. Ini keterampilan dan keahlian tersendiri. Itu aja. Pasti kan ya kayak siapa ya misalnya ya. Yang terkenal nih, yang saya sih bukan berbicara pro kontranya ya, kayak Bahlil ya. Bahlil ini dia politisi yang diangkat sebagai ketua Golkar. Nah, ini kan politisi dia. Sama saja nah hukum, ya. Tapi pertanyaannya bagaimana dia bisa menduduki kabinet kementerian? Ya, karena itu politisi. Menggunakan negosiasi, menggunakan segala bentuk program-program yang apa ya, menonjol lah dan sebagainya sehingga dari presiden ataupun perangkat-perangkat lainnya itu memandang. Jadi dia menggunakan eksistensi ya, politik politik itu ya, politisi lah. Dan siapapun bisa menjadi politisi gitu. Hanya saja yang perlu saya sampaikan, kalau mau menjadi politisi, jangan lupa keilmuan hukumnya dikentalin. Saya menemukan politisi-politisi itu rata-rata apa ya? Kalau dia bukan jurusan hukum sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau dia jurusan hukum, dia nggak mengutamakan keilmuan hukumnya, omong kosong. Yang ada dia mudah dijebak. Ya. Tapi dari sisi jahatnya ya, keilmuan hukum itu malah digunakan untuk apa istilahnya ya? Berbuat licik lah. Makanya terjadinya korupsi-korupsi, terjadinya mafia-mafia dalam sektor pemerintahan, ya itu terjadi sebenarnya bukan dilakukan oleh orang yang awam, tapi dilakukan oleh orang yang berilmu, tapi menyalahgunakan keilmuan itu. Gitu, saya kira itu ya. Nah, saya lanjut kembali. Ini banyak sekali ya. Terus ada legal officer. Legal officer ini dia sebagai apa ya suatu legal di dalam perusahaan tentunya dia bisa bertugas membantu perusahaan dalam urusan-urusan hukum dari segi perizinan, dari segi draft perjanjian, dari segi memastikan apakah perusahaan tersebut sudah sesuai SOP dan sebagainya. Nah, itu tugasnya legal officer. HRGA tadi saya sebutkan Human Resource and General Affair. Kenapa HRGA ini profesi? Tapi HRGA ini selama ini ya, itu nggak terlalu mempersyaratkan harus ikut sertifikasi. Ya.
Saya kebetulan kalau untuk HRGA sendiri saya direkrut secara langsung, tapi tidak memiliki sertifikasi tertentu. Ya, sertifikasi saya adalah sebagai advokat yang paham hukum. Ya, kalaupun misalnya ada sertifikasi-sertifikasi tertentu, ya itu nggak apa-apa, dikumpulkan untuk poin-poin kita, keahlian kita. Ya, HRGA ini kan Human Resource ini kita berbicara masalah hubungan industrial. Ya, perpanjangan PKWT, terus lagi rekap absen, terus juga nanti ada permasalahan-permasalahan dalam ketenagakerjaan, ada yang tidak cair lah ininya pesangonnya atau uang kompensasinya itu kan diselesaikan dalam ruang lingkup HRGA. Karena HRGA sendiri pun masih belum mempersyaratkan minimal sarjana hukum. Dia semua jurusan bisa masuk. Tapi kalau bukan jurusan hukum yang dia nggak paham hukum, dia nggak akan bisa menangani itu, ya kan? Misalnya ada karyawan yang misalnya setelah dipecat, dia karyawan tetap, terus dia menuntut adanya pesangon. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Itu saya yakin kalau bukan jurusan hukum, dia tidak akan bisa menyelesaikan. Nah, begitu ya. Arbitrator nanti kalian lihat sendirilah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, syarat untuk menjadi arbitrator itu apa? Arbitrase ya. Arbitrase ini penyelesaian di luar ruang lingkup pengadilan ya. Eh ada karena adanya perjanjian. Ya, mungkin di sini belum ada yang dapat ya. Dan harapannya dari Permahi bolehlah sesekali nanti diadakan juga kunjungan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia supaya teman-teman di sini tahu lembaga BANI ini kadang banyak nggak diketahui teman-teman ya. Biasanya kalau yang ngambil jurusan perdata itu pasti paham lah apa itu arbitrase. Selanjutnya, sebenarnya ini saya kalau untuk menyampaikan ini tuh bisa panjang ya, tapi karena keterbatasan waktu saya juga agak sedikit cepat ya. Nah, ini dasar hukumnya nanti bisa dicek sendiri. Pentingnya saya mencantumkan dasar hukum karena kan di sini kan teman-teman pasti ada yang apa ya punya pandangan beda-beda. Saya mau jadi jaksa, saya mau jadi hakim, saya mau jadi notaris. Tapi syaratnya apa ya untuk menjadi profesi itu ya? Silahkan dibuka dalam undang-undang yang saya cantumkan itu. Kalau arbitral berarti nanti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 saya nggak cantumkan di sini. Tapi pada intinya adalah semua persyaratan keprofesian yang sudah apa ya, yang kita sudah tahu lah profesi-profesi hukum pada umumnya itu diatur tersendiri dalam undang-undang secara khusus. Undang-undang advokat eh, ini salah ya, mohon maaf ya. Ini undang-undang harusnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Ini bukan 13 nih, 18. Maaf ini, 13 2003 itu tentang tenaga kerja deh kalau nggak salah. Ini 18 nih ya, nomor 18 tahun 2003, notaris, terus juga ada kekuasaan kehakiman nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 itu tentang polisi. Ya, nanti kayak kayak apa misalnya seorang advokat. Saya seorang advokat, syaratnya adalah minimal sarjana hukum. Sertifikat ya, sertifikat sorry, ijazah, bukan SKL. Ijazah sertifikat apa namanya sarjana hukum, harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, harus magang setidaknya minimal 2 tahun, ujian profesi advokat. Nah, itu kan syaratnya salah satu. Nanti begitu pun juga sama di dalam aturan-aturan yang lain. Berikutnya. Nah, setelah kita memperkenalkan eh, profesi-profesi hukum yang ada di benak kita, kita udah melihat ya bahwa tidak hanya terbatas notaris, hakim, jaksa, tapi banyak juga tadi yang saya sebutkan ada legal community, politisi, menteri. Ya, menteri itu maksudnya kalau kita di dalam sektor pemerintahan maupun non pemerintah kita juga terlibat. Misalnya apa non pemerintah itu kayak ombudsman, ya itu saya yakin harusnya yang paham hukum lah yang masuk di situ lah. Ombudsman, ada lembaga KPK, ada lembaga apa tadi kepolisian ya, badan intelijen itu bisa bisa masuk di situ ya. Sekarang kita fokus kepada nilai-nilai dalam profesi hukum. Apa yang harus ditanamkan dalam apa ya, menumbuhkan supaya kita bisa menjadi profesi hukum yang baik. Ya, ingatlah bahwa profesi hukum itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan atau undang-undang, ya, dan juga tidak boleh bertentangan dengan kode etik. Ya, pada intinya kalau dia melanggar peraturan perundang-undangan, konsekuensinya adalah hukuman, baik secara pidana maupun perdata. Contohnya apa? Profesi yang melanggar
konstitusi atau melanggar peraturan perundang-undangan. Misalnya dia melakukan korupsi, menuduh tanpa bukti, sabotase, ya, terus memanipulasi saksi, ya, terus juga ada penipuan dan sebagainya. Terus juga di samping itu, kalau misalnya profesi hukum melanggar kode etik, konsekuensinya adalah dia pemecatan secara kode etik atau pemberhentian atau pembekuan atau dia misalnya apa, sebatas hak-haknya saja yang dibatasi. Contohnya apa? Misalnya profesi tanpa menggunakan prosedur yang ada. Contohnya apa? Seorang polisi menangkap seorang tersangka tapi tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Tanpa, kan misalnya kan penangkapan itu dilakukan kalau misalnya ada dua bukti permulaan. Dia nggak ada bukti permulaan tapi asal menangkap aja. Nah, itu cacat secara prosedur. Itu melanggar kode etik. Nah, penerimaan klien, seorang advokat, misalnya ada klien yang mau minta diselesaikan masalahnya. Oh, saya nggak bisa nih, kamu cari yang lain aja ya. Itu nggak boleh. Harus ada alasannya kenapa dia menolak eh, perkara yang diajukan oleh klien. Itu termasuk kode etik juga. Sama tidak saling menghormati sesama profesi, ya seperti kalian tahu yang mungkin di TV atau di YouTube, antara Rasman dengan Hotman Paris, ya kan, antara si A dan si B. Dulu Hotman Paris dengan Otto Hasibuan, ini kan saling cekcok, saling apa ya, gesek-gesek lah. Ya, antara Mahfud MD dengan Hotman Paris, Prof Yusril sama siapa, ini kan antar pakar kan ya senggol-senggol gitulah ya, saling senggol. Tapi kalau misalnya hanya mempertanyakan kualitas dan sebagainya, itu sih masih terukur lah dan tidak terlalu menyalahi kode etik profesi. Tapi kalau udah kayak Razman Nasution itu udah sangat kelewatan. Makanya nanti ada contoh-contohnya seperti apa ya. Terus malpraktek, malpraktek hukum. Nah, kadang dalam dunia profesi hukum, misalnya suatu legal konsultan, konsultan hukum atau pengacara, misalnya ada pengacara ya, ada klien yang ingin ditangani perkaranya, dia sudah bersedia memberikan uang yang banyak. Ternyata progres kasusnya juga tidak terlalu berjalan atau ternyata tidak ngapa-ngapain. Nah, itu termasuk kode etik, ya. Selanjutnya. Nah, ini contoh ya, kasus-kasus yang di mana seorang profesi hukum melanggar aturan dan peraturan perundang-undangan. Ya, itu saya tidak perlu detail untuk masalah ini, ya kalian sendirilah yang bisa menilai ya. Kasus Ronald Tanur, pembunuhan Ronald Tanur, keterlibatan 3 hakim ya. Terus juga ada konflik Verdi Sambo, dia sebagai profesi kepolisian menggunakan posisinya ya untuk hal-hal yang apa ya, ya yang cukup mengerikan lah. Silakan nilai sendiri lah. Saya tidak perlu terlalu detail karena waktunya tidak cukup juga. Selanjutnya, ini melanggar kode etik. Melanggar kode etik, ya walaupun ini kan ada isu kan, pemecatan, ancaman pemecatan kepolisian. Ya yang apa, siapa namanya tuh? Saya lupa deh. Oh iya, ya ini karena kasus Vina kemarin yang belum ada kepastian atau progres. Jadi kan Kapolri sempat menyampaikan threat ya atau ancaman, bukan ancaman sih ya, kayak warning kalau memang tidak bisa diselesaikan ini akan dilakukan secara kode etik ya, entah dipecat atau sebagainya. Nah, nah ini termasuk pemecatan advokat dari organisasinya ya. Yang sejauh ini mungkin kalau teman-teman eh, lebih detail juga ini ya, silakan melihat bahwa Rasman ini kan sempat lah ya namanya juga memberikan apa ya, pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai daripada ekspektasi ekspektasi masyarakat ya kan. Eh, Banyak juga dia menjelek-jelekan profesi yang lainnya dan prosedur dia sebagai advokat kadang menjadi kontroversi. Akhirnya kan dari organisasi advokatnya dia memberikan
keputusan pemecatan dari organisasinya sehingga dia bergabung di organisasi yang lain. Ini salah satu pelanggaran kode etik dalam suatu profesi. Oke, berikutnya. Ketahuilah. Jadi apa sih yang harus ditanamkan dalam diri kita untuk menjadi seorang profesi hukum? Banyak sekali ya. Saya kalau mau jabarkan ini bisa bisa berjam-jam ya. Masih banyak sekali. Nanti silakan dicerna dan di list apa saja sih yang harus di apa ya ditanamkan dalam diri kita. Pastinya namanya integritas moral, terus juga faktor kita taat kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita di sini harus rajin beribadah juga. Itu salah satu faktor ya terkait daripada kesuksesan kita sebagai profesi hukum. Kita saling menghargai keahlian, kita memiliki partner, kita memiliki etika yang baik di mata masyarakat, manajemen yang baik, rajin. Kita juga harus apa ya, rajin-rajin mengabdi lah. Jangan kalian apa-apa duit. Kalian boleh mencari duit, tapi jangan lupa kalian juga harus membantu sesama orang ya yang saling ya, apa ya, sama orang yang sangat membutuhkan gitu. Interaksi kita juga harus baik, terus juga secara konstitusi kita juga nggak bertentangan, pengalaman, tanggung jawab, ya. Kita kalau bisa harus punya mentor. Nah, ini yang harus ditanamkan kepada seseorang yang ingin menjadi profesi ya. Selanjutnya, oke, selanjutnya, ya saya nggak perlu ini sebenarnya kan buat mengulur waktu ya. Kalau memang apa eh, waktunya masih banyak ya, tapi nggak apa-apa. Ini timeline saya ya, perjalanan saya dari saya nyasar di jurusan hukum, ya saya ikut organisasi, saya magang, terus juga saya menjabat di organisasi, saya apalah bikin konten dan sebagainya, termasuk saya juga sambil lanjut ini ya program master ya. Nah, ini salah satu perjalanan-perjalanan yang apa ya yang saya tekuni di bidang hukum ya. Adapun saya di bidang olahraga juga sebenarnya ada ya, tapi nggak perlu disampaikan karena tidak linear. Nah, pada intinya gini, kita untuk menjadi seorang profesi hukum yang baik, yang ideal, yang benar-benar apa ya menghasilkan, perjalanannya tuh nggak pendek tapi panjang ya. Ini saya hitungannya berapa ya kalau di dunia hukum itu 2016 sampai 2024 ya nggak lama-lama banget lah 8 tahun doang lah ya. Teman-teman di sini juga jangan berekspektasi tinggi. Baru kuliah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kok gue nggak jadi apa-apa ya? Jangan beranggapan seperti itu, karena progres itu kan kita harus apa ya, menanamkan sesuatu ya, jangka waktu yang lama, itu baru kita bisa panen di kemudian hari. Jadi jangan banyak ekspektasi, saya kuliah misalnya 4 tahun, kok saya nggak jadi apa-apa ya? Itu terlalu instan sekali. Gitu. Apalagi dia belum punya keahlian atau belum punya kapasitas, tapi dia minta gajinya gede. Wah, ini apa ya? Sangat miris lah. Gitu. Selanjutnya, ini beberapa dokumen ya, dokumentasi yang pernah saya lakukan. Saya di sini lebih ke praktisi ya. Jadi saya sih kalau untuk akademisi hanya apa ya? Ya pelengkap lah. Kalau akademisi saya yakin di Permai sangat banyak sekali ya, termasuk narasumber-narasumber lainnya. eh, Termasuk mungkin Bu Dr. Nusole atau Kak Atari itu atau Pak Ibnu Sina ini kan lebih ke akademisi akademisi ya. Nah, itu kalau misalnya untuk mengkaji suatu isu-isu nasional maupun internasional saya yakin mereka pakarnya lah. Tapi kalau untuk saya mungkin lebih ke prospek prakteknya ya, praktek praktisinya eh, bagaimana terhadap gejala-gejala atau konflik-konflik sosial yang ada itu seperti apa pendekatannya, seperti apa strateginya, saya lebih ke situ aja. Selanjutnya, oke, ini tantangan ya, tantangan untuk menjadi profesi hukum pasti banyak ya. Kita takut lah, dikhianatin, terus kita sendiri juga nggak disiplin, lalai, kita butuh uang, apalagi ya.
kita nggak punya mentor, nggak punya seorang guru, terus kita dalam lingkungan yang toksik. Misalnya lingkungan toksik ini adalah teman-teman kita banyak yang mohon maaf ya, minum minumlah narkoboy gitu, atau dia kriminal-kriminal yang lainnya, ya kita juga harus mengantisipasi ya, jangan sampai kita ikut-ikutan gitu. Walaupun kita cuma nimbrung, nggak melakukan, tapi lama-lama pasti melakukan. Ya hindarilah namanya circle itu. Nah ini ada antisipasinya juga ya. Kalau takut kamu harus belajar hukum ya kan. Wah saya takut nih dipolisikan nih. Kamu harus tahu lah bagaimana supaya eh, kita itu sebenarnya untuk ditangkap oleh seorang polisi itu nggak bisa sembarangan. Harus apa ya? Tadi syarat-syaratnya yang sesuai dengan prosedur-prosedur SOP yang ada. Kalau mereka melanggar itu adalah kode etik. Gitu. Ini tantangannya, pasti ada aja tantangannya dan jangan dianggap itu adalah suatu hal yang wah saya ya udahlah saya ini aja deh move on, saya nggak mau jadi profesi hukum, saya maunya ke profesi yang lain. Jangan cepat menyerah kawan-kawan ya. Oke, berikutnya. Keuntungannya adalah untuk menjadi profesi hukum pasti kita mendapatkan pengalaman yang berbeda dan pengalaman yang sangat jarang daripada yang lain. Jarang lah teman-teman saya, angkatan saya, apa ya, menjadi pekerja di perusahaan, ya ceritanya sama lah. Dapat gaji sekian, kerjanya marketing, sales, atau bagian programmer atau bagian apa, ya biasa gitu. Tapi kita sebagai profesi kita punya keahlian, kemampuan, yang dimana eh, semua orang tuh belum tentu bisa gitu. Sekalipun satu jurusan sebelumnya sama kita. Terus kita bisa menjadi apa ya? Kita bisa personal branding ya. Kita bisa mengatakan oh saya profesi gitu. Profesi IT, saya mekanik eh, motor, mobil. Saya tukang servis elektronik, tapi saya ahli. Wah, itu juga bisa disebut dengan profesi. Berguna untuk setiap bidang. Terus kita daya jualnya semakin tinggi lah daripada yang lain. Di sisi lain, untuk karir sendiri banyak ya. Misalnya kita tadi kan mau jadi advokat, mau jadi ini, mau jadi itu, bisa semua. Oh, lama-lama saya kayaknya tertarik di dunia politisi deh. Kalau begitu saya mencalonkan deh untuk menjadi dapil DPRD di mana? Bisa, bisa semua. Dan background kita ini sebagai jurusan hukum, lulusan jurusan hukum, itu sangat dipandang lebih daripada yang lain. Gitu. Terus habis itu berguna untuk sosial. Ya, misalnya di lingkungan kita ada permasalahan, ada apa yang mau konsultasi dan sebagainya itu bisa kita selesaikan. Berikutnya. Oke. Nah, santai kawan. Ah, bahwa saya juga manusia biasa ya. Saya juga manusia biasa, saya juga ada rasa malas, saya juga apa? Ketiduran ya, bangkong lah juga pernah, tidak selalu on time, lalai, lupa. Saya juga nggak kaya-kaya banget, nggak punya privilege ya. Orang tua saya juga pengusaha biasa. Saya juga punya hobi nonton kartun, film, main game, punya hobi-hobi yang lain lah. Saya sama, saya bukan Superman. Nah, misalnya mungkin kalian melihat teman-teman kalian yang jangan teman lah, kalau teman saya yakin juga masih belum ada prospeknya. Kayak tokoh-tokoh konten kreator atau misalnya tokoh-tokoh hukum yang udah sukses. Wah, ini gila ya. Mereka ini gimana? Akhirnya kita sangat jauh meraih karir mereka dan akhirnya kan kita kita pasrah. Waduh, kejauhan nih. Kayaknya kapasitas terlalu jauh. Ah, saya pasrah lah. Saya minder lah gitu. Sebenarnya nggak juga. Saya pun juga begitu. Saya juga ada hal-hal kayak gitu di dalam diri saya itu ada. Saya juga nonton nonton film. Saya juga main game. Nah, tapi saya juga tahu prioritas gitu. Jadi teman-teman di sini yang masih dalam lingkungan-lingkungan zona nyaman atau yang masih masih rebahan, nggak apa-apa itu wajar. Tapi sedikit-sedikit dikurangin. Jangan terlalu over. Yang nggak boleh kan over. Gitu ya. Selanjutnya diskusi. Oke, lanjut. Mungkin nanti yang perlu diselaraskan dalam mindset kita untuk menjadi profesi, ya, kita harus mikirkan hal ini. Dalam background Anda apa gitu? Apa yang Anda miliki dan apa yang Anda sudah lakukan gitu? Apakah pernah kunjungan? Apakah pernah ini, pernah itu? Kalau belum mulai ya berarti startnya masih awal. Ya. Banyak juga kadang profesi-profesi khususnya di dunia advokat.
Mereka tuh baru sumpah di kisaran umur 40 sampai 50 tahun. Ada pensiunan-pensiunan eh, TNI lah, Polri lah, ada. Nah, mereka baru mulai lah dari nol lagi. Nah, dan efeknya adalah karena mereka tidak seperti kita ya yang dari muda, ya belajarnya sangat instan. Ya, kita kalahnya sama mereka adalah pengalaman aja kan, pengalaman hidup. Tapi kalau untuk pengetahuan hukum, saya yakin masih bisa dibalap lah gitu. Nah, jadi tolong renungkan background kita atau kemampuan kita yang kita sudah punya selama ini itu sejauh mana, se-expert apa. Nah, baru diposisikan sekarang ini kamu lagi di mana, posisi mana? Apakah masih kuliah? Apakah kamu sudah berprofesi tapi nggak ada duitnya, nggak ada kliennya, kan gitu. Baru nanti future. Future itu masa depan. Masa depan itu bukan berarti, wah 20 tahun, 30 tahun saya punya rumah atau istana besar ya. Enggak. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Pikirkan aja dua tahun atau 3 tahun kemudian ini mau ngapain? Mau S2 kah? Mau punya rumah kah? Rumahnya di komplek kah? Mau punya mobil berapa kah? Tapi harus realistis. Ya, disesuaikan dengan kemampuan sekarang. Kalau uangnya masih sedikit, atau misalnya kita kerja bikin tulang penghasilannya nggak seberapa, ya ya udahlah minimal ngontrak dulu. Toh juga nggak hina kan kalian ngontrak. Yang penting halal. Kalau saya sih yang penting halal. Percuma duit banyak tapi nggak halal, itu nggak berkah. Ya, selanjutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau memang penyampaian saya terlalu overtime. Nanti sisanya saya lempar kepada moderator. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Da. Wah, gimana nih teman-teman? Pemaparan yang sangat luar biasa bukan yang sudah disampaikan oleh Bang Da Abdurrahman. Baik, teman-teman, kita langsung aja ya untuk karena waktunya sudah masuk ke materi kedua, kita diskusi sebentar. Eh, jadi sesi tanya jawab atau diskusi. Untuk peraturannya, boleh teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, boleh klik mic atau raise hand dengan sebutkan nama, semester berapa, dan dari instansi mana, biar Abang Darahman juga mengenal teman-teman semua. Gitu. Kita buka sesi pertama untuk tiga orang yang mau bertanya silakan. Boleh juga dari panitia barangkali yang mau bertanya kepada Bang Rahman dikasih kesempatan juga. Izin moderator. Ya, Baik, izin Bang Darahman. Saya Ramzi dari semester baru, saya maba Bang. Semester 7 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya ingin bertanya masalah tadi materi etik Bang Rahman. Sebagai advokat itu kan tadi Bang Rahman bilang nggak boleh menolak tanpa alasan yang jelas. Tapi pasti kita punya naluri gitu di awal ketika orang datang ke kita minta tolong. Wah ini kita kalah kalau kita ambil gitu. Nah itu baiknya gimana? Apakah seorang advokat boleh nolak kasus karena udah tahu dari awal bakal kalah? Dan gimana cara kita menyampaikan? Dan apakah itu melanggar etik gitu Bang? Karena kita ngerasa ini orang udah salah nih. Walaupun kita tahu advokat itu tugasnya bukan membela yang benar, tapi kan eh, walaupun dia salah, seenggaknya dia dapat sesuatu hukuman sesuai dengan haknya dia apa yang dilakukan gitu, tidak berlebihan. Tapi kan pasti ada naluri kayak kalau kalau kita ambil kasus ini nama kita rusak atau pasti kita bisa jadi cemooh sama keluarga. Ngapain sih ngambil kasus ini kan udah tahu dia salah. Jadi bagaimana baiknya kita ketika dapat kasus yang seperti itu dan apakah boleh kita tolak berdasarkan alasan itu gitu Bang? Karena udah tahu bakal kalah lah bahasa kayak gitu. Mungkin itu Bang dah. Langsung saya jawab ya kali ya, supaya nggak lupa ya. Ya, jadi Bang Romzi saya ingin menjawab, kalau memang alasan menolak perkara eh, yang dimana perkara itu bertentangan dengan hati nurani, silahkan, itu diperbolehkan. Sebenarnya itu boleh-boleh aja dalam kode etik advokat. Jadi nggak selalu ada klien yang misalnya mengajukan eh, permintaan pendampingan, terus harus kita terima mutlak itu nggak juga. Tapi kita bisa menolak dengan alasan kalau misalnya bertentangan dengan hati nurani.
Nah, silahkan ya. Misalnya saya juga pribadi punya ini ya prinsip ya. Kalau kayak perkara-perkara eh, apa namanya, mohon maaf ya, misalnya kekerasan seksual, dia predator seks, saya juga nggak mau gitu. Pembunuhan tapi dia bener-bener pelaku yang udah membabi buta, saya juga nggak mau gitu. Kalau yang kayak gitu saya nggak mau. Tapi kalau kayak dia narkoba terus minta didampingi, terus juga misalnya siapa ya, ya sekalipun dia pengedar ya. Tapi kalau pengedarnya yang gila-gilaan, tontonan saya nggak mau juga gitu. Tapi kalau misalnya masih yang terukur, ya masih berapa gram atau sekilo 2 kilo yang nggak terlalu besar, ya mungkin saya masih mau lah. Dan alasannya bukan karena udah tahu pasti kalah, jangan ya. Kalah menang itu tidak menjadikan nama kita menjadi jelek, enggak. Ya, kita kan sebagai profesi hukum ini tugasnya adalah meminimalisir atau minimal dengan keberadaan kita itu suatu peristiwa menjadi lebih baik. Itu aja. Kalah menang itu biasa. Misalnya tuntutan hukuman pidana yang 12 ternyata dalam vonisnya 12 juga. Ya nggak ada masalah, yang penting kita usahakan. Kan kita juga nggak tahu ya. Kalau misalnya tanpa didampingi advokat, dikiranya didiskriminasi, ya kan? Dikiranya apa? Nah, tolak ukur eh, apa namanya udah pasti salah lah, udah pasti itu. Ya, memang dia salah. Kita juga nggak ngebela. Eh, dia nggak salah loh. Dia benar kan? Kita juga nggak mungkin begitu di dalam persidangan. Malu kan? Kita juga manipulasi pembuktian kayak dulu kasus EKTP Setia Novanto yang alasannya sakit lah dan sebagainya, kan pengacara itu juga bermasalah tuh, Fredrik siapa itu. Nah, ini kan melanggar kode etik juga kan. Bermainlah dalam formilnya, hukum formilnya. Itu nggak boleh. Nah, jadi fair-fairan aja ya. Bukan berarti kita harus takut kalah. Makanya Hotman Paris dia menyampaikan juga ke kliennya, eh, ini kalau kasusnya kalah bukan berarti pengacaranya salah. Itu. Dia bilang begitu. Tahu sendiri kan Hotman Paris dia udah nanganin berapa kasus. Nah, itu ya. Jadi nggak apa-apa. Kita menjadi advokat, mau kita menanganin perdata, menanganin masalah perkawinan, silahkan. Misalnya ada perkara yang lain yang terkait dengan pidana, kalian mau mengoper kepada orang lain, silahkan. Menolak baik-baik karena hati nurani atau karena tidak ada fee-nya, ya itu hak kalian gitu. Hati nurani yang penting ya, hati nurani. Bukan tanpa yang dilarang itu kan adalah tanpa alasan. Saya nggak mau. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi itu ya, Bang Ramzi ya. Itu sebenarnya sih lebih gambaran umum aja. Tapi kalau untuk mendiskusikan lebih detail itu, wah sangat panjang sekali itu. Itu ya sementara ya. Nanti. Siap. Terima kasih, Oke, Bang oke Das. baik. Izin abangku eh, sedikit menambahkan saja bang. Oke baik. Eh, eh, ya sebenarnya sebelumnya saya Lendi dari semester 5 dari UMT. Kalau dari dengar penjelasan jawaban dari abang tadi kan itu misalkan abang nggak mau nanggepin atau nggak mau nanganin kasus yang predator seks ataupun jenis pengedar narkoba yang istilahnya udah tontonan gitu. Apakah kita tidak melanggar kode etik profesi kita, Bang? Dan apakah kode etik profesi itu di bagian mana gitu? Apakah nurani dulu atau memang posisi kode etik dan nurani itu sebelah mana gitu, Bang? Maksudnya gitu, Bang. Oke baik. Jadi nanti gini. eh nggak tahu ya. Harusnya di dalam ilmu hukum nanti kita belajar namanya pendekatan filsafat hukum ya. Nah, filsafat hukum ini kan pasti nanti ada kolaborasi antara moral dan juga etika. Apa perbedaan moral dan etika? Tapi saya ambil tarik ulurnya adalah moral dan etika itu sama menurut saya ya. Ya, walaupun banyak beda pandangan silahkan. Nah, moral moral itu dalam hati nurani. Ya, nanti itu disebutkan dalam politik hukum juga ada ya kan. Konsep pembangunan suatu negara dan sebagainya. Nah, terus juga etika. Etika kan juga tolak ukurnya kan susah ya. Harus sopan, harus saling menghargai. Tolak ukurnya sampai sejauh mana? Nah, etika yang dibuat secara tertulis itu namanya kode etik. Nah, gitu ya. Kode etik advokat, bla 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 gitu. Terus mana yang didahulukan antara moral atau kode etik? Ya moral. Nanti kita berbicara namanya hukum alam, nature law. Nature law itu kan bisa kita merujuk kepada agama, bisa juga merujuk kepada
hati nurani. Hati nurani misalnya jangan membunuh, jangan mengganggu tetangga. Wah, kita sudah tahu. Tapi kan pasti ada hal-hal lainnya yang apa ya? Menurut pemikiran bias kita tuh itu nggak bisa dijadikan tolak ukur semata-mata, ya kan? Minuman keras, ya baik apa buruk? Saya yakin di sini pandangannya beda-beda. Nah, tapi kalau menurut saya tolak ukurnya jangan sebatas moral. Moral itu harus merujuk juga kepada agama, ya. Sejauh ini namanya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan agama. Ya nanti ada teori receptio contrario, ya kan. Terus juga ada teori lagi neo neo receptio contrario, hukum secara eh, hukum Islam itu, sorry, hukum secara adat atau barat itu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Ya, kalau itu dalam teori hukum Islam. Begitupun kalau di agama lainnya saya yakin pasti ada. Ya, Eh, jadi moral itu penting, tapi moral ini dari mana? Moral dengan pemikiran bias kita ya nggak ada habisnya. Saya yakin pasti teman-teman pasti ada kesalahan juga, ada kebuntuan di situ. Kalau menurut saya adalah yang harus ditanamkan dalam diri kita adalah dulu nih, agama. Ya kan? Agama sebagai sumber pondasi kita dikedepankan terlebih dahulu dan kita resapin sebagai apa ya? Pedoman moral kita. Nah, dari moral kita ini terserah nih, kita mau mengikuti yang mana. Kita serak nggak menangani kasus ini? Masalah salah benar itu saya yakin semua orang pasti perspektifnya beda. Beda pasti. Salah benar tuh beda. Contoh nih, pencuri. Pencuri. Kira-kira kalian di sini maunya pencuri ini mau diapain? Dipenjara atau dibakar? Saya yakin netizen bilangnya bakar aja itu. Wah, kasihan itu pelakunya dipukulin, harusnya rame-rame. Harusnya jangan main hakim sendiri, tapi bareng-bareng. Saya yakin banyak netizen yang seperti itu. Ya kan? Tapi yakin, nih misalnya ada apa misalnya pencuri di depan kalian, mau kalian pukulin yakin nih, ya kan? Misalnya cuma nyuri apa. Tapi di sisi lain jangan main hakim sendiri, tapi rasakan kalau misalnya barang berharga Anda yang diambil, sertifikat rumah, mobil Anda digelapkan, rasanya gimana? Jadi tolak ukurnya apa? Ya kan? Tolak ukurnya mau dibakar atau mau dipenjara, ya kan? Belum lagi nanti dalam konsep hukum Islam, harusnya ini kalau mencuri, potong tangan dan sebagainya. Itu ada pendekatan metode ijtihad. Itu banyak sekali kajiannya. Jadi kalau makanya kan kita menjadi profesi itu nggak tuntas kalau kita berbicara hanya sebatas keahlian kita untuk menangani perkara. Itu nggak cuma sebatas itu, tapi kita juga harus mengkaitkan semua yang tadi tuh. Teori-teori, moral, agama jangan lupa. Gitu. Ya. Masalah mau nanganin seperti apa, tapi kalau saya pribadi saya memang nggak mau lah. Dari mana saya tahu itu predator seks atau apa? Ya bukti permulaan gitu dan pengakuan seorang tersangka. Kalau dia nggak mengakui, dia oh saya nggak salah, saya nggak salah. Nah berarti dalam diri saya menyatakan oh berarti ini belum tentu, masih perlu di cross check lagi kebenarannya. Tapi kalau dia mengakui, ya saya memang sudah mencabuli puluhan orang, memerkosa puluhan orang. Lah mau gimana? Ya itu hati nurani juga saya. Gitu. Tapi kalau misalnya mau membantu karena memang mau meringankan hukuman, monggo aja, boleh-boleh aja. Ya kan? Itu kan hati nurani. Nah, kode etik pun juga nanti ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya dipecat dari organisasi? Ya udah pindah organisasi yang lain. Makanya kan Rasman Nasution misalnya dipecat dari Kongres Advokat Indonesia dari kubu sebelah, dia pindah lagi ke kubu yang lain. Hotman Paris dari Pradi pindah lagi ke DPN. Itu. Banyak ya ilmu-ilmu yang harus dikuasai. Jadi untuk ke tahap itu tuh banyak sekali yang harus dipelajarin. Itu saja ya. Terima kasih. Terima kasih untuk yang bertanya karena waktu sudah cukup ya. Jadi eh, kita langsung aja. eh, Gimana nih teman-teman? Sudah ada gambaran belum? Nanti ke depannya kita mau ambil profesi apa? Setelah mendengarkan pemaparan dari Abang Rahman, sekarang kita jadi paham ya kalau ditanya profesi itu apa sih? Berarti kan antara kombinasi pekerjaan dan keahlian ya yang tadi sudah disampaikan. Ya, saya selaku moderator. Terima kasih banyak Abang Da
sudah berbagi, sudah sharing, dan sudah memberikan banyak pengetahuan untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dan rekan-rekan sekalian yang tetap semangat nih mengikuti acara kegiatan pada hari ini. Saya selaku moderator juga mengucapkan banyak terima kasih jika ada kekurangan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan dan semoga ada ilmu yang bermanfaat yang dapat kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita mendokumentasikan kegiatan kita hari ini. Boleh semua teman-teman kameranya diaktifin. Minta tolong kepada operator, tolong di screenshot. Hitungan Saya hitungan ya. Ya. 1, 2, lagi 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Abang Terima Da. kasih, Bang Da. Dan sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.